Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas yang berbau-bau makanan ya. Asik, karena kita semuanya pasti butuh makanan. Hari ini kita akan membahas perusahaan yang menjadi kebutuhan kita semua. Ini juga di request oleh teman-teman kita, ada 5 list perusahaan di sini. Ya, kita lihat di sini daftarnya, saya sudah susun berdasarkan dari yang terbaik sampai yang terbawah. Seperti yang kita lihat, pemenangnya adalah perusahaan yang baru IPO baru-baru ini, yakni adalah Raffi. Ini adalah perusahaan kebab dari Indonesia yang cukup terkenal di kalangan muda. Karena cara mereka promosi itu menggunakan media sosial dan itu sangat menjangkau para kaum muda, termasuk saya sendiri. Meskipun saya belum pernah coba baba Raffi karena di Singkawang kayaknya belum ada cabangnya sih. Jadi saya masih menantikan saat saya mencoba makanan daripada perusahaan yang baru IPO ini ya. Mereka juara 1 loh untuk hari ini. Ya, lalu kedua disusul oleh MBPB, lalu ada Enak, lalu ada fast food ya yang memegang waralaba KFC, lalu ada PZZA ini yang memegang waralaba Pizza Hut. Semuanya tentang makanan. Langsung aja kita bahas dari yang terbawah terlebih dahulu. Nama perusahaannya Sari Melati Kencana Tbk dengan kode emiten PZZA atau kita panggil aja Pizza seperti produk yang mereka jual. Kita lihat dulu dari sejarah mereka di sebelah sini yang cukup lengkap dijelaskan ya. Didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 87. Ya, berdasarkan akta pendirian nomor 132 tanggal 16 Desember juga. Dibuat di hadapan Like Liana Devi Tugali Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Pizza Hut ini sedikit perkenalan ya, adalah restoran dan waralaba berantai internasional dari Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 58 oleh Dan Carney dan Frank Carney ya, berarti ada keluarga nih. Terkenal dengan menu Italia Amerikanya, pizza dan pasta. Memiliki lebih dari 16.000 gerai di lebih dari 100 negara ya, banyak banget karena udah gede banget ya. Sebagai pemegang waralaba di Indonesia, perseroan memiliki hak untuk mengembangkan dan mengoperasikan restoran Pizza Hut di seluruh Indonesia berdasarkan perjanjian waralaba internasional dengan Pizza Hut Restoran Asia Limited. Saat ini dengan pengecualian di outlet bandara ya, jadi outlet bandara bukan mereka yang atur. Mereka merupakan master franchise Pizza Hut di Indonesia. Telah berhasil menerima penghargaan Asia Franchise of the Year dari YAM Pizza Hut Asia untuk tahun 2007, 2008, 9, 11, 12, 13, 17. Mantap ya. Juga didirikan pada tahun 87 dan bergerak di bidang industri jasa makanan konsumen, khususnya pizza dan pasta yang sudah disebutkan ya. Lalu setelah itu mereka berganti ke pemilikan, diakuisisi oleh Sriboga Group pada tahun 2004 ya. Sejak saat itu mereka meningkat pesat juga. Dan juga berdasarkan laporan Euromonitor tahun 2016 adalah rantai pizza terbesar dan dengan pangsa pasar 86,6%. Gila banget ya, lebih dari 50%. Dengan PHR memegang pangsa pasar 97% ya. PHR itu Pizza Hut yang bentuknya kayak ada tempat makannya gitulah ya. Lalu PHD itu Pizza Hut Delivery memegang pangsa pasar 64,6%. Gitu. Bedanya apa? Kalau PHD itu cuma buat delivery doang, buat kirim-kirim makanan doang. Kalau PHR itu bisa ada tempat makannya. Kalau yang di Singkawang ada Pizza Hut sih, dia itu ada tempat makannya, berarti dia PHR. Per 31 Desember 2017, perseroan mengoperasikan 237 gerai PHR dan 156 gerai PHD yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Selain itu pada Februari 2018 memiliki 397 gerai gabungan PHR dan PHD. Menawarkan pizza pastinya. Yap, jadi itulah sekilas perkenalan mereka dan juga pastinya halal ya, karena mereka beroperasi di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Tahun 97 memperoleh sertifikat halal dari MUI. Baik, jadi gitu ya teman-teman. Untuk produk mereka pastinya pizza dong, ada juga pasta. Lalu sekilas untuk pemegang sahamnya, kita lihat di sini Sriboga Ratu Raya memegang 64%. Ini gede banget sih. Kalau kita baca di sini juga aman-aman aja ya. Baik, untuk pemegang saham masyarakat itu 22%, masih aman. Lalu selanjutnya kita akan melihat laporan keuangannya ya, yang saya sudah download. Di posisi terakhir, sebawah apa sih laporan keuangan daripada pizza ini? Yuk mari kita lihat. Dan ini dia, kita lihat langsung di key statistik. Untuk laporan keuangannya baru update sampai kuartal pertama 2022.
net profitnya 2,34 miliar rupiah. Kita coba cek mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita lihat laporan laba ruginya. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk benar 2,3 miliar rupiah, sehingga PER yang didapat cukup kecil 175 kali. Berarti nggak ada perusahaan yang rugi ya di sebelah sini ya, nggak ada kerugian daripada pizza. Kurang rasionya kurang bagus 74%. Kita coba cek di aset lancarnya sebesar 379 miliar, liabilitas jangka pendek 507 miliar rupiah, lebih gede, dan itu kurang bagus. Dan untuk turnovernya hari ini 207 juta rupiah, cukup sepi mengingat posisi masyarakatnya cukup gede ya, 22%, dan market capnya cukup gede 1 triliun lebih, tapi kayaknya memang kurang ada transaksi karena memang belum menarik sih, belum terlalu menarik. Selanjutnya kita akan lanjut ke posisi keempat, ada namanya Fast Food Indonesia Tbk. Ini juga pemegang franchise yang cukup terkenal, ada KFC, dan pemegang sahamnya ada bagian daripada Indo Group ya, Indo Food Group, Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Cuman bukan pengendali utamanya sih. Yuk mari kita kenalan dengan Fast Food Indonesia Tbk. Di posisi keempat kita ada Fast Food Indonesia Tbk. Ini adalah pemegang lisensi daripada KFC. Yuk mari kita kenalan dengan perusahaan ini. Tentunya nggak dari website mereka ya, karena nggak diberitahu tentang itu di sini sih. Oh, ada ya di profil mereka. Kita coba lihat tentang profil pemegang lisensi KFC yang satu ini ya. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, didirikan oleh keluarga Geraya tahun 78-79, mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Merawai di Jakarta ya. Terbukti sukses dan akhirnya dibuka lagi nih ekspansi ke kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Lalu Salim Group bergabung pada tahun 90 sebagai salah satu pemegang saham utama juga yang tadi kita lihat ya. Semakin mendorong inisiatif ekspansi bisnis perseroan. Tahun 93 mereka melakukan IPO gitu ya. Dan juga memperoleh hak untuk menggunakan merek KFC dari pemilik waralaba saat ini, Yum Asia Franchise Pte Ltd. Suatu bagian daripada Yum Restoran Internasional. YRI sendiri adalah sebuah badan usaha dari Yum Brands, yaitu perusahaan publik di Amerika Serikat dan pemilik waralaba dari 4 merek ternama lainnya seperti Pizza Hut, Taco Bell, AW, dan Long John Silver. Namun demikian pada akhir 2011 dua merek lainnya seperti AW dan Long John Silver sudah tidak bergabung lagi. Ya, keluar. Ini tidak mengubah posisi Yum Group sebagai jaringan restoran cepat saji terbesar dan terbaik di dunia, memberikan variasi pilihan restoran ternama. Selain itu, kategori ayam goreng cepat saji tidak ada merek lain yang dapat mengalahkan KFC. Ya, jadi ternyata ada Pizza Hut yang tadi sebelumnya kita bahas juga. Ternyata ada satu waralaba. Itu ya. Itu sekilas tentang sejarah daripada Fast ini. Untuk prospek mereka sih bergerak di bidang ini cukup bagus ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak, khususnya yang di kota-kota besar yang mungkin memerlukan makanan cepat saji contohnya. Lalu pemegang sahamnya ada Geraya Pratama. Ya, ada satu berita yang menarik, nanti kita akan lihat ya. Karena salah satu pemilik daripada Fast ini ternyata ada yang jadi pembalap loh. Kita coba lihat satu persatu. Dari ini ya dulu. Kasusnya apa sih? Jadi ada demo daripada para karyawan KFC itu menuntut supaya Fast ini mengeluarkan kebijakan pembayaran upah sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada pengurangan pengecilan daripada upahnya, dan mengembalikan upah yang selama ini ditahan oleh perusahaannya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, itu aja sih. Untuk kasus ini biasanya diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan juga dengan cara gotong royong. Jadi ada pembahasan bersama-sama solusinya apa. Semoga saja ketemu solusinya sih. Jadi langsung aja kita lihat laporan keuangannya. Ini Fast ini lumayan update sampai kuartal kedua loh. Lumayan bagus ya. Jadi langsung aja kita pindah ke sana untuk melihat laporan keuangan daripada Fast ini. Untuk pemegang saham daripada Fast ada Geraya Pratama memegang 40%, lalu posisi publik 16%. Ini aman. Lalu untuk kuartal kedua mereka memperoleh laba net profitnya 32 miliar rupiah, sehingga PL-nya yang didapat 58 kali.
Cuman di sisi liquidity-nya kurang bagus. Kita coba cek ya. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan dalam bentuk ribuan. Jadi perlu kita kali 1000. Kita lihat dari liquidity-nya dulu deh. Aset lancarnya 1,1 triliun rupiah. Liabilitas jangka pendek itu sebesar 1,2 triliun. Jadi lebih gede liabilitasnya. Kurang bagus. Lalu laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk 32 miliar. Kita coba cek apakah benar? Yep, benar. Untuk sisi turnover pada penutupan cuman 571.000. Ini kok sepi banget ya. Padahal posisi publik 16%. Lalu market cap-nya juga cukup gede. Ya mungkin karena yang pegang nggak mau jual ya. Biasanya yang nggak mau jual saham itu berarti udah mau investasi ke phase ini. Cuman masih belum menarik sih phase ini. Liquidity-nya nggak sehat. PR-nya juga masih cukup mahal. Jadi di posisi keempat pun belum memenuhi kriteria saya. Lalu bagaimana dengan posisi ketiga? Ada enak. Yuk mari kita bahas. Dan di posisi ketiga kita ada Chemresto Indonesia Tbk dengan kode emiten ENAK atau kita panggil aja enak. Wow, dari namanya aja ya udah terasa aura-aura enaknya ya. Mereka mengelola berbagai makanan yang bertemakan Jepang juga sih. Nanti kita akan lihat. Perusahaan ini juga baru IPO di tahun 2022. Jadi masih hangat-hangat nih. Enak banget, masih hangat-hangat kayak makanan rebusan. Jadi masih sangat baru. Kita akan bahas dari sejarahnya. Didirikan pada tahun 2010, ini usia yang masih cukup muda ya. Yang pada saat ini telah bertumbuh dan berkembang pesat menjadi perusahaan grup restoran yang memiliki 6 merek milik sendiri dengan cita rasa yang berbeda dan saling melengkapi, yaitu ada merek Racha untuk suki dan barbecue, lalu Gokana untuk masakan Jepang, lalu BMK untuk masakan Indonesia, Platinum masakan barat dan fusion, lalu Chopstick masakan Asia, lalu Monsieur Spoon Bakery and Cafe. Dan akhir tahun 2021 ya, bulan Desember, Perseroan mengoperasikan 276 outlet yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Merek mereka ada banyak banget sih. Contohnya ini ramen punya. Wow. Salah satu makanan kesukaan juga sih. Ya katanya gandum mau naik, jadi harus hati-hati tuh. Kemungkinan akan ada naik harga nih. Ramen. Baik, prospeknya pasti bagus. Lalu pemegang sahamnya ada Arba Cipta Rasa. Yep, beritanya sih aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya bagaimana. Yuk langsung aja kita pindah ke RT Bisnis dan PDF-nya. Dan ini dia. Pemegang sahamnya Arba Cipta Rasa memegang 15%, lalu polisi masyarakatnya 19%. Jadi masih aman. Langsung kita cek laporan keuangan yang update banget sampai kuartal kedua. Net profitnya 42 miliar rupiah. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah. Pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar 42 miliar rupiah. Sehingga PR yang didapat 45 kali. Masih cukup mahal. Di sisi liquidity-nya kurang sehat ya. Kita coba cek. Aset lancarnya sebesar 149 miliar. Lalu liabilitas jangka pendek 269 miliar. Beda jauh banget. Jadi ini nggak bagus liquidity-nya. Untuk turnover dia 8M lebih bagus. Cuman kekurangan enak ini ada 2. PR-nya dan liquidity-nya. Yap, skip dulu. Lalu di posisi kedua bagaimana? Ya, udah hampir di penghujung video dan belum ada yang menarik. Sekarang mari kita bahas di posisi kedua ya. Seharusnya ada yang menarik nih. Kalau nggak ada, ya rasanya sayang amat sih. Langsung aja kita bahas di posisi kedua ada MAPB. Di posisi kedua kita ada Mapoga di Perkasa Tbk dengan kode emiten MAPB atau kita panggil aja MAPB aja deh, biar penyebutannya nggak aneh ya. Langsung aja kita lihat sejarah daripada MAPB. Mirip MBAP namanya, jadi biar nggak ketukar aja. Sebagai anggota MAP Group, ya MBAP ini, bentar, salah lagi ya, MAPB maksud saya ya. MAPB adalah pemain F&B utama di Indonesia dengan lebih dari 550 toko di 33 kota di Indonesia ya. Portfolionya ada 8 merek ikonik. Starbucks, Pizza Marzano, Krispy Kreme, Cold Stone Creamery, Godiva, Power Bakery, Genki Sushi, dan Subway. Di sini saya kenalnya cuma Starbucks dan Subway sih, sisanya nggak terlalu kenal ya. Ya, ini sejarahnya. 2002 Starbucks gerai pertama, 2006 Krispy Kreme, 2006 lagi Pizza Express, 2007 Cold Stone Creamery, 2013 Godiva, 2016 General Atlantic, lalu 2017 IPO.
2018 mengakuisisi Genki Sushi, 2019 mengakuisisi Ball Bakery, 2021 bermitra dengan Subway. Jadi masih baru-baru nih Subway. Ya, dulu ini cukup terkenal Subway di bagian Asia, Thailand dan lain-lain. Wow, itu aja sih tentang merek-merek mereka. Ya, memang perusahaan daripada MAP Group itu kan bukan hanya makanan, ada bergerak di bidang retail ya, seperti sepatu, pakaian. Jadi nggak heran kalau mereka juga punya cabang makanan. Karena yang bergerak di bidang retail seperti Aces yang jual perkakas, ternyata mereka ada itu juga loh, franchise dari Cha Time. Bayangkan, yang bergerak di bidang perkakas ternyata bisa juga bergerak di bidang makanan. Ya, diversifikasi, kenapa enggak? Pemegang saham daripada MAPB ya, saya nggak salah lagi sebutnya. Ini ada Mitra Adi Perkasa Tbk. Ini yang tadi saya bilang ya, yang memegang e-commerce, retail, pakaian, dan juga sepatu. Beritanya oke. Lalu untuk fundamental daripada anak perusahaannya bagaimana MAPB ini? Ini udah update sampai kuartal kedua loh, bagus banget. Yuk langsung kita bahas, kita lihat di RT Business dan PDF-nya. Dan ini dia. Dari pemegang sahamnya dulu, untuk Mitra Adi Perkasa Tbk memegang 79%, gede banget. Lalu posisi masyarakatnya 1,5% doang. Ini sih harus diperbesar sih, biar memenuhi ketentuan OJK. Posisi publik harus 7,5%. Untuk net profit 76 miliar rupiah. Kita coba cek mata uang paraporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan jutaan. Jadi perlu kita kalikan 1 juta. Selanjutnya kita coba cek laporan laba ruginya dulu. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk 76 miliar. Yep, benar. Sehingga PER yang didapat 21 kali. Ya, ini masih belum cukup memenuhi standar saya. Dan liquidity-nya pun nggak bagus. Waduh, juara kedua juga masih ya kurang bagus fundamentalnya. Bagaimana nih dengan juara satunya? Aset lancar daripada MAPB ini 536 miliar dengan liabilitas jangka pendek 926 miliar. Yep, kalah jauh. Lalu untuk turnover hari ini 15 juta rupiah doang. Ini karena posisi publik yang kecil banget, 1,5% doang. Jadi MAPB juga nggak memenuhi ekspektasi saya, standar saya. Lalu bagaimana perusahaan yang baru IPO ini? Ini juga masih belum memenuhi standar saya sih. Tapi langsung aja kita bahas Baba Raffi, fundamentalnya dan profitnya. Yuk kita pindah ke Google dulu. Di posisi pertama kita juga nggak memenuhi standar saya sih. Jadi masih belum ada yang menarik sih. Nanti palingan ya harus cari lagi sih teman-teman ya. Kita langsung aja posisi pertama kita, Sari Kreasi Boga Tbk yang baru IPO dengan kode emiten RAFI atau Raffi. Perusahaan ini juga perjuangannya ya masih bisa dibilang masih panjang ya, karena mereka juga baru juga mulai berkecimpung di dunia bisnis. Sebenarnya bukan waktu yang singkat sih, dari 2003 lihat di sini ya. Memulai bisnis awal di Surabaya, 2005 memulai sistem wararaba. 2007 perkembangan yang cepat di seluruh Indonesia, 2008 memindahkan kantor pusat ke Jakarta dan rebranding logo. 2009 grand opening outlet pertama di Malaysia dan Philippines. 2014 total ratusan outlet secara global, grand opening outlet di Sri Lanka dan China. 2015 grand opening outlet di Singapura, Brunei Darussalam dan Belanda. 2015 merek baru kontainer kebab by Baba Raffi. Lalu 2017 pendirian PT Sari Kreasi Boga. 2018 merek baru Smoke Kebab dan Swagger. Lalu 2019 merek baru Smoke Kebab dan Swagger lagi sih, sama ya. Mungkin beda dikit aja sih, yang ini ada foto bendera India. Lalu 2019 merek baru Kebab Kitchen dan perubahan struktur pemegang saham dan manajemen. 2020 merek baru Baba Raffi Cafe, ayam utuh, ayam pool, dan jelita, serta konsep baru yaitu Virtual Kitchen. 2021 merek baru Raffi Express dan fokus memperluas mitra stokis dan distributor. 2022 tahun ini mereka melakukan IPO. Selamat kepada Raffi. Selanjutnya gitu aja sih, mereka produk-produknya ya paling sekilas kita lihat ya. Ini produk-produk mereka. Yap. Makanan-makanan ya, yang bertemakan kayak makanan Turki gitu. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya ada Global Asia Capital Investama. Ini juga beritanya sih oke-oke aja. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya bagaimana. Di IDX itu saya nggak bisa cari laporan keuangannya ya, jadi paling kita lihat di RT Business aja deh.
langsung kita pindah ke ET Business aja ya. Sebenarnya di ET Business ya malahan lebih update daripada IDX. Jadi langsung aja kita lihat ke sana. Dan ini dia teman-teman, untuk pemegang saham Global Asia Capital Investama memegang 38%. Lalu masyarakat memegang 30% di sini ya. Baik, cukup aman. Selanjutnya hari ini mereka ARB ya, setelah ada naik dikit. Karena mereka udah naik banyak banget sejak IPO. Lihat harganya. Kita lihat laporan keuangannya, update sampai kuartal keempat 2021 akhir tahun. Untuk net profit 14 miliar, per yang didapat itu 15 kali ya. Kalau kita hitung manual sih bentar ya. Ini kan market cap 688 dibagikan 14. Ini juga kurang tepat sih. Wow, kacau ya. ET Business perhitungannya salah lagi nih. Ini kalau kita kita bagikan secara manual itu dapatnya sekitar 40-an. Ya. 40-an pernya. Jadi ini enggak akurat sih. Kita coba lihat tadi sebelumnya MAPB berapa pernya. Ini lebih baik malahan ya. Lalu enak bagaimana? Ini 45. Antara Raffi berapa dia? Tadi 45. Kalau ini kita coba hitung manual dulu. Bentar, saya coba buka kalkulator. Kita coba hitung 688 dibagi 14,17. 48. Kalau tadi enak 45. Oh, oke, enak malahan lebih baik ya. Kita coba lihat fast. Fast ini 58. Oh, saya ingat kenapa saya taruh Raffi ke posisi pertama. Ya, saya baru ingat ternyata karena liquidity-nya yang bagus. Liquidity-nya bagus, sedangkan kalau tadi di posisi kedua ada MAPB, liquidity-nya nggak bagus. Iya, saya lupa tadi. Baik, jadi tetap posisinya masih tetap Raffi posisi pertama. Liquidity-nya kurang rasio 286%. Ini kita nggak bisa cek sih, paling kita ceknya dari asetnya aja sama liabilitasnya. Yap, equity-nya masih ada, jadi masih oke lah. Selanjutnya di sisi turnover dia 53 miliar rupiah. Yap, jadi Raffi juara satu kita, tapi masih belum menarik. Jadi apakah ada referensi? Kalau dari makanan cukup banyak di sini ya, di list saya. Kayaknya cuma satu sih. Ya, PMMP ya. Sisanya sih paling makanan yang belum jadi, seperti TAPJI, ANJT itu produsen kelapa sawit. Jadi paling referensinya PMMP sih teman-teman. Ya, itu lebih baik. Pernya bagus, liquidity juga bagus, pemegang saham oke, turnover juga 1M ke atas, tepatnya 4,8M. Jadi gitu aja teman-teman pembahasan daripada 5 perusahaan makanan ini ya. Enak-enak, cuman sahamnya valuasinya belum enak sih. Semoga bisa membantu saya. Saya tutup video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.